Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan presentasi mengenai simulasi elektronika dan analisis AC rangkaian BDT pada emitter follower configuration. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Ataya, Bregas, Firda, saya Ihsan, dan terakhir teman saya Mutiara. Oke, selanjutnya. Pada tugas kali ini diberikan yaitu membuat video penjelasan dari simulasi rangkaian elektronik menggunakan software. Lalu tentukan penguatan tegangan AP dan tunjukkan gelombang input dan output dari rangkaian elektronik tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini software yang kami gunakan adalah software multisim. Lalu untuk trivia sederhana, emitter follower sering juga disebut sebagai common collector amplifier. Nah, dia sendiri merupakan penguat menggunakan BDT tipe NPN dengan terminal output diletakkan pada terminal emitter dan input diletakkan pada terminal base. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk melakukan analisis AC, kita perlu mengubah rangkaian awal menjadi RE model, di mana langkah awalnya dilakukan yaitu seluruh kapasitor yang ada pada rangkaian kita shortkan, lalu untuk tegangan DC kita open dan kita hubungkan ke ground sehingga membentuk rangkaian AC ekuivalen. Nah, setelah terbentuk AC ekuivalen, transistor diubah menggunakan RE model sehingga terbentuk sebuah dioda dan satu arus sehingga bentuk akhirnya seperti RE model pada nomor 2 seperti berikut. Oke, selanjutnya. Nah, sebagai gambaran tentang apa yang akan kita presentasikan ke depannya, pertama akan dilakukan analisis rangkaian pada multisim, lalu dilanjutkan dengan analisis perhitungan rangkaian menggunakan RE model, dan ditutup dengan kesimpulan. Oke. Yang pertama merupakan analisis rangkaian pada multisim. Next. Berikut merupakan cuplikan dari rangkaian yang telah kami buat di multisim. Pada rangkaian ini, kami menggunakan sumber tegangan AC V1 yang bernilai 2 VPK 50 Hz. Kemudian, basis positifnya kami hubungkan pada kapasitor C1 bernilai 10 mikrofarad di bagian terminal base. Kemudian, untuk sisi negatifnya langsung dihubungkan ke ground. Kemudian dihubungkan dengan R1 senilai 390 k ohm. Pada sisi kolektor diberikan VSS senilai 12 volt. Oleh karena itu, kami memberikan sumber tegangan DC, basis positifnya dihubungkan ke terminal kolektor, sedangkan basis negatifnya langsung di-groundkan. Kemudian, pada basis terminal emitter digunakan R2 senilai 5,6 kilo ohm dan juga karena diberikan bias 8 volt, maka kami menggunakan sumber tegangan DC, bagian negatif dihubungkan ke resistor, sedangkan bagian positifnya langsung di-groundkan. Hal ini sesuai dengan kriteria rangkaian emitter follower yang resistor inputnya lebih tinggi daripada resistor outputnya. Kemudian pada sisi emitter juga diberikan kapasitor C2 bernilai 10 mikrofarad. Kemudian kita menggunakan osiloskop untuk melihat bagian input pada pin A dan juga melihat bagian output pada pin. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis rangkaian AC. Jadi, menjelaskan lebih dari Muti tadi, disebut common collector karena bagian kolektornya terhubung dengan ground. Lalu setelah itu, sifat dari common collector ini, dia memiliki high input impedance sama low output impedance. Dan output sinyal ini, di sini yang B tadi yang sudah dijelaskan oleh Muti, itu didapat dari bagian emitter. Nah, output sinyal yang didapat dari emitter ini terhubung dengan C2 10 mikrofarad yang sudah dijelaskan oleh Muti tadi. Namun, karena hanya ada satu PN junction yang bekerja secara forward bias, sinyal apapun dari base yang dari sini inputnya
dapat melewati secara langsung menuju emitter. Nah, oleh karenanya sinyal output yang ada di emitter berada dalam fase yang sama dengan sinyal outputnya. Nah, ini oleh karenanya pada rangkaian emitter, dia tidak terjadi yang namanya shifting atau fasenya bernilai 0. Nah, inilah yang disebut emitter follower karena rangkaian outputnya itu mengikuti hasil dari nilai inputnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya akan ditampilkan bentuk gelombangnya seperti apa. Jadi bentuk gelombang berjalannya seperti ini. Kita ketahui bahwa gelombang merah adalah gelombang input, sedangkan gelombang biru adalah gelombang output. Kita ketahui bahwa gelombang merah di sini dia lebih tinggi daripada gelombang biru, namun gelombang biru dia mendekati gelombang merah. Nah, ini menandakan bahwa hasil output dari rangkaian common emitter follower, maksudnya common collector atau emitter follower, dia akan mendekati nilai dari sinyal inputnya, gitu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa pada tegangan outputnya dia bernilai 1,405 dan pada tegangan inputnya bernilai 1,414. Nah, kita ketahui bahwa gain tegangan itu bernilai V output per V input. Bila kita bagi antara 1,405 dibagi 1,414, dia akan menghasilkan nilai 0,993635, di mana dia akan di mana nilainya mendekati angka 1 gitu. Oleh karenanya rangkaian ini jarang sekali digunakan untuk amplifier karena gain tegangannya hanya mendekati sama dengan 1. Nah, tapi dapat digunakan sebagai rangkaian buffer karena memiliki input impedance yang tinggi dan output impedance yang rendah. Dan bisa digunakan untuk current gain karena memiliki nilai beta. Nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya pada bagian rumusnya. Seperti itu. Terus kenapa memilih 2 volt? Karena ini termasuk pada small signal analysis, jadi menggunakan sinyal atau tegangan yang bernilai kecil. Dan inilah hasil rangkaian tadi, di mana bisa kita ketahui bahwa 1,49 sama 1,485, yaitu channel A tadi adalah input, channel B adalah output, memiliki nilai yang sama, dan bila kita bandingkan hampir mendekati angka 1, yaitu menunjukkan gain tegangannya. Oke, kemudian yang kedua, sekarang kita akan melakukan analisis perhitungan rangkaian RE model setelah sebelumnya kita telah mengetahui besar nilai AV ketika kita melakukan simulasi pada multisim. Tujuan kita sekarang adalah untuk menentukan nilai AV. Oke, jadi berikut adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menentukan nilai AV. Yang pertama, kita akan menentukan nilai IB terlebih dahulu, kemudian kita akan menentukan nilai IE, kemudian menentukan RE, ZB, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai AV. Pertama, kita akan menentukan nilai IB. Untuk menentukan nilai IB, kita akan menggunakan rumus IB sama dengan VEE minus VBE per RB plus beta plus 1 dikali RE. Kemudian kita akan masukkan angka yang sudah kita dapatkan pada rangkaian tadi ke dalam persamaan ini, dan kita akan mendapatkan nilai IB sama dengan 7,544 mikroampere. Next. Sekarang yang kedua, kita akan menentukan nilai IE dengan kita akan menggunakan rumus IE sama dengan beta plus 1 dikali IB dengan nilai IB yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian kita akan masukkan angka ke rumus yang sudah kita gunakan ini, dan kita akan mendapatkan nilai IE sebesar 0,9128 mikroampere. Next. Sekarang kita akan menentukan nilai RE. Kita akan menentukan nilai RE dengan menggunakan rumus 26 mV per IE dengan nilai IE yang sudah kita temukan sebelumnya. Kemudian kita akan masukkan angka tadi ke dalam rumus ini, dan kita akan mendapatkan nilai RE sebesar 28,4837 ohm. Langkah selanjutnya yaitu menentukan ZB dengan rumus beta RE plus beta plus 1 RE per 1
plus RE per RO. Lalu, nilai angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga mendapatkan ZB 597,804 kilo ohm. Dan pada akhirnya kita menentukan AV dengan nilai ZB yang tadi sudah dicari, yaitu dengan rumus beta plus 1 RE per ZB per 1 plus RE per RO. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan angka ke dalam rumus tersebut, sehingga didapatkan nilai AV sama dengan 0,99428. Nilai tersebut hampir mirip dengan nilai yang didapatkan saat simulasi rangkaian. Lalu untuk kesimpulannya, maka didapatkan hasil penguatan tegangan antara simulasi dan perhitungan matematis yang mirip. Hal ini berarti dapat dipastikan bahwa simulasi dilakukan dengan benar. Selain itu, didapatkan hasil gelombang output yang juga mendekati gelombang input, yang menandakan sifat emitter-follower yang berperan sebagai buffer, yaitu dengan input impedance yang tinggi. Hal ini dikarenakan pada emitter-follower, tegangan sinyal output pada emitter hampir sama dengan tegangan input basis. Lalu nilai AV keduanya, nilai penguatan keduanya juga mendekati 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.